Jangan bawa-bawa agama. Beribadah Buddha dipatuk di Candi Muara Takus. Padahal di situ bukan candi Buddha, itu candi tauhid, la ilaha illallah. Prasastinya bukan tulisan Palawa, bukan tulisan Sanskerta. Prasastinya tulisan Aramaik, tulisan Nabi Ibrahim alaihi salam. Minggu lalu saya ke Barus, Tapon di Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Barus itu sudah dikenal sejak zaman sebelum Fir'aun. Pelabuhan di negeri Nusantara ini. Nusantara ini beberapa versi. Kalau orang Jawa menyebutnya Nuswantara. Kalau orang Kampar menyebutnya Nuh Samtara. Nabi Nuh dan anaknya Sam dan cicitnya perempuan namanya Tara. Nuh Samtara. Kampar. Orang-orang Mesir datang kemari, seluruh dunia datang kemari, mengambil 3 barang. Pertama emas. Maka negeri Sumatera ini dalam bahasa Sanskertanya disebut Swarna Dwipa, pulau emas. Sedangkan Jawa disebut Jawa Dwipa, pulau padi. Ini pulau kita ini disebut pulau emas. Udah 7.000-an tahun manusia seluruh dunia mengambil emas dari sini. Yang kedua yang diambil dari negeri kita ini adalah kapur barus. Kapur barus itu selama ini kita tahunya kan kristal ya, bentuk kristal ya, untuk memumi raja-raja Fir'aun itu pakai kapur barus supaya baju kita jangan dimakan ngengat, atau kitab, kalau saya kitab ya, kitab saya 8 ton, supaya jangan rusak. Tentu lemari itu saya kasih kapur barus, mati itu kutu-kutu mati. Nah, kapur barus itu kita tahunya kristal, padahal kapur barus itu ada 2 macam. Jadi kalau pohon kapur itu pohon kayu, 2 depa besarnya itu, dipotong, itu nanti dibelah di tengah-tengah itu berkeluaranlah kristal-kristal kapur barus, kristal-kristal, dan muncratlah air minyak yang disebut minyak kapur barus. Itu bisa 5 drum, 7 tong banyaknya itu dari 1 pohon besar itu. Karena teknologinya kita nggak ada, kita tebang, padahal harusnya kan dibor aja. Kayak mengambil getah pinus, getah pinus itu kan dibor aja, dipahat. Tapi kalau besar 2 depa gitu, dibor nggak sampai bornya pun. Oh, dibikin bor panjang, pakai mesin. Macam mana bawa mesin ke tengah hutan sana? Pohon baru sekarang nggak ada lagi di kota. Nah, saya baru tahu itu. Ternyata minuman surga itu wamizazuha kafuro. Orang ahli surga yang terpilih itu minumnya adalah kapur barus. Rupanya memang ada minyaknya. Saya udah punya nih. Kalian belum tahu kan? Itu gunanya ngaji. Udah punya saya. Baik minyaknya, baik kristalnya. Yang ketiga yang diambil orang seluruh dunia termasuk Fir'aun dari negeri Sumatera ini adalah kemenyan. Getah. Kemenyan itu getah juga dari pohon. Getah damar dan kemenyan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya itu 4. Berapa? Buat berapa? Yang kita tahu istri Nabi Ibrahim berapa? 2. Itulah karena kita nggak ngaji. Pakai kitab terjemahan pun nggak sesat itu. Sudah ada Qasasul Anbiya Ibnu Katsir yang diterjemah, sudah ada. Baca aja. Istri Nabi Ibrahim itu ada 4. Yang nomor 1 Dewi Sarah. Wanita tercantik sedunia, kata Nabi, adalah Siti Hawa dan Siti Sarah. Sama cantiknya. Sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadikan 1 untuk Siti Sarah sendiri. Sepertiga lagi untuk Siti Hawa. Sepertiga lagi ibu-ibu kongsi 3,5 miliar. Jadi nggak usah sok cantik lah. Nah, Siti Sarah nggak punya anak.
sampai nenek-nenek, sampai menopause, nggak punya anak. Walaupun cantik jelita tapi nggak punya anak. Sepulang dari Mesir, sebab Nabi Ibrahim itu dakwah seluruh dunia. Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Muhammad sama-sama Rasul rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi lain sama kaumnya, Nabi Isa kepada Bani Israel, Nabi Musa kepada orang Mesir, Nabi Ayub kepada orang Turki, Nabi Yunus pada orang Irak, ya. Kalau Nabi Ibrahim lahir di Mesopotamia, Irak, dakwah ke Syam. Syam itu 4 negara. Jordania, Suriah, Lebanon dengan Palestina. 4 negara itu didakwahi oleh Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim sampai di Syam ketemu gadis cantik namanya Siti Saroh. Seperti Dewi cantiknya dinikahi. Kemudian Nabi Ibrahim membeli tanah di Hebron. Bahasa Arabnya Habrowan. Orang Israel menyebutnya Hebron. Dibeli tanah di Hebron. Orang heran, untuk apa beli tanah? Kata Nabi Ibrahim, untuk kuburan keluarga saya. Jadi dari situlah diambil hukum oleh Imam Syafi'i, boleh kita beli tanah kuburan untuk kita. Di Jakarta sudah dibuat tuh, di San Diego Hill di Karawang. Kita beli 1 kapling 2 juta, sampai hari kiamat katanya nggak digusur-gusur karena sertifikat hak milik. Nah, ditanya waktu itu diwawancarai saya dengan wartawan, halal apa enggak ini, karena orang-orang sebagian katakan haram membeli tanah mendede inggon itu katanya untuk kubur. Saya bilang Nabi Ibrahim buat itu. Orang pertama yang membeli tanah kuburan untuk keluarganya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam di satu negeri namanya Hebron. Siti Saroh wafat umur 120 tahun, dikuburkan di situ. Kemudian Nabi Ibrahim wafat umur 200 tahun, dikuburkan di situ. Kemudian anak beliau Nabi Ishak alaihissalam dikubur di situ. Dan cucu beliau Nabi Yakub dikubur situ, satu komplek kuburan. Ketika sahabat Nabi menjadi gubernur di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau membangun masjid di kuburan itu, di tanah kuburan itu. Nama masjidnya Masjid Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Ini penting karena sekarang sudah ada yang mengatakan kalau ada kuburan dibangun masjid hukumnya haram. Kalau ada masjid terus ada kuburan di situ, syirik, sholat di situ. Enggak lebih pandailah kita soal agama dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Betul. Itu ada ipar Nabi itu, juru tulis wahyu itu. Sayyidina Muawiyah itu juru tulis wahyu Rasul. Adik ipar Rasulullah. Beliau bangun masjid di kuburan Hebron itu, Hebron. Masjidnya Masjid Nabi Ibrahim namanya Al-Khalil. Jangan cepat-cepat kita bilang ada kuburan, ada masjid, ada kuburan, syirik. Syirik itu kalau menyembah selain Allah. Betul? Ini penting lah kita belajar agama, ini penting. Siti Saroh tidak punya anak. Saya jelaskan ya. Sayyidina Muawiyah itu adik ipar Rasul. Dari mana hubungannya? Istri Nabi salah satunya namanya Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah binti Abu Sufyan kawin dengan Ubaidillah bin Jahsh, adik daripada Abdullah bin Jahsh, yang dikubur satu kuburan dengan Sayyidina Hamzah waktu wafat di Gunung Uhud. Ubaidillah bin Jahsh bawa Ramlah binti Abu Bakar hijrah ke Ethiopia bersama Sayyidina Ali. Rombongan hijrah pertama. Sampai Ethiopia itu kerajaan Kristen. Ubaidillah murtad masuk Kristen. Sehingga Umi Ramlah ini anak Sayyidina Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu panglima perang Quraisy, masih kafir. Terlunta-lunta ini perempuan di negeri orang. Alangkah sedihnya. Suami murtad, mau pulang ke Mekah, bapaknya panglima perang Quraisy. Akhirnya Ubaidillah ini istri Ubaidillah ini Ramlah binti Abu Sufyan ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Digelari Ummi Habibah. Ummi Habibah radhiyallahu anha.
Siapa itu? Anak Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Bapaknya Muawiyah. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti Umi Ramlah itu saudara kandungnya Muawiyah, betul? Kita berani tanding agama sama Sayyidina Muawiyah. Juru tulis wahyu, adik ipar Rasul, gubernur Syam. Khalifah setelah Sayyidina Ali. Mana kita mau lawan mereka? Nah, sedikit lagi maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kurang menarik ceramah ini. Saya kan nggak mempersiapkan diri, ini yang keluar ini aja gitu. Tapi ini direkam, pasti banyak juga yang suka ini. Sampai umur 100 tahun lebih, Siti Sarah nggak punya anak. Ketika Nabi Ibrahim dakwah ke Mesir, Raja Mesir memberikan familinya, adiknya, untuk ikut Nabi Ibrahim belajar agama. Namanya Hajar, Siti Hajar. Ini wanita soleha betul. Malam tahajud bersama Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, siang dia masak, cari air, apa. Akhirnya Siti Sarah jatuh cinta. Yang jatuh cinta Siti Sarah, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya kayak Dewi. Yang jatuh cinta Siti Sarah. Dia bilang, wahai suamiku Ibrahim, kawinilah perempuan ini. Ini soleha, tapi tidak cantik, kulitnya hitam. Suku Kipti. Nabi Ibrahim itu istri keduanya Siti Sarah suku Kipti. Kulitnya tidak putih. Suku Kipti itu yang terkenal zaman modern ini, Butros Gali, Sekjen PBB, itu suku Kipti itu. Orang Inggris menyebutnya Koptik. Siti Sarah itu orang Koptik, orang Kipti. Dinikahi oleh Nabi Ibrahim, punya anak Ismail alaihissalam. Jadi duluan lahir Nabi Ismail. Anak sulung Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail dari istri kedua. Oleh orang Yahudi nggak diakui Nabi Ismail itu sebagai anak Nabi Ibrahim karena dianggap Nabi Ismail ini lahir dari seorang gundi, bukan anak orang Israel. Sedangkan Siti Sarah itu anak orang Syam, orang Israel. Maka Yahudi ini kalau ada laki-laki Yahudi kawin dengan orang perempuan bukan Yahudi, anaknya nggak dianggap anak. Maka mereka mengatakan anak sulung Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Padahal Nabi Ishak itu anak nomor 2, 14 tahun kurang lebih muda dari Nabi Ismail. Waktu Nabi Ismail disembelih, nggak jadi, diganti kibas. Kibasnya itu menurut tafsir Ibnu Katsir, kibasnya itu besar raksasa. Belum ada kibas sebesar itu, hampir sebesar sapi dan warnanya merah. Jadi sapi merah itu memang harus dipotong. Sapi merah harus di Sumatera Barat sudah dipotong. Paham aja lah. Setelah punya anak 2, Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Waktu Nabi Ismail dengan ibunya diletakkan di Ka'bah, ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Dalam riwayat Nabi Ibrahim dakwah dengan istri pertama sampai ke India. Di India disebut namanya Abraham, di Israel namanya Abraham, di Mekah namanya Ibrahim, di India namanya Brahma. Saya ulangi, di Palestina namanya Abraham, di Arab namanya Ibrahim, di India namanya Brahma. Sebab bahasa India itu angka huruf terakhir nggak pernah hidup, nggak pernah mati, mesti hidup. Nggak bisa orang India bilang Abraham, mesti akan dia katakan Abrahama. Itu bahasa India begitu, dia nggak bisa huruf mati di belakang. Sama dengan orang Cina juga nggak bisa huruf mati, mesti dia tambah buntutnya. Kalau anaknya misalnya namanya Ayung, dia bilang apa? Ayunga. Paham? Kalau Tengku dia bisa bilang hanya Tengku lo, pakai lo, Tengku lo. Tapi kalau nama saya Teng, dia nggak bisa hanya Tengah.
Paham? Ini ilmu linguistik ini. Nggak paham pun pura-pura paham aja lah. Di India dia disebut Abraham itu Brahma. Istri Brahma cantik seperti Dewi. Dewi bahasa Indianya Swati. Makanya istri Brahma itu namanya Saraswati. Dewi Saraswati. Dan agama Hindu itu menurut Zakir Naik, ahli agama Hindu dan Kristen, Dr. Zakir Naik katakan, agama Hindu itu konsep ketuhanannya, Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa dengan indera, dan tidak bisa dibayangkan, dan tidak bisa dilukiskan. Kalau bisa dilukiskan bukan Tuhan, kalau bisa dibayangkan bukan Tuhan, kalau bisa dilihat bukan Tuhan, kalau bisa dirasakan bukan Tuhan. Itu konsep agama Nabi Ibrahim. Paham? Istri ketiganya namanya Kontura. Siapa? Kontura itu di Kampar disebut Dewi Kemonyan. Negeri yang penghasil kemenyan. Cantik Kontura. Masa Nabi Ibrahim kawin sama orang jelek? Aku aja nggak mau. Kontura itu gelarnya Dewi Kemenyan. Di mana kemenyan didapat? Di sini. Sumatera. Dari Baro sampai ke Kampar ini. Bapak, Kapur Barus itu bahasanya Kamper. Kapur Barus itu disebut Kamper. Berasal dari Kampar juga. Sebab Kampar jalan kaki ke Barus tembus. Tes besok nggak percaya. Sampai sini paham? Paham? Di dalam Bidayatun Nihayah, Imam Ibnu Katsir, istri ketiga Nabi Ibrahim namanya Kontura. Kontura itu sebuah pelabuhan kecil di Vietnam. Vietnam itu dulu negeri Melayu sebelum dirampok Cina. Kemudian diserbu oleh Cina jadi Vietnam sekarang. Kalau Anda semua pergi ke museum Vietnam, di situ ada foto-foto lukisan raja-raja Vietnam waktu masih bentuknya campak. Namanya Safarudin, Badarudin, pakai telur belakangnya. Nggak pernah dengar kan? Makanya ada duit jalan-jalan dulu sekali. Tetapi kemudian Vietnam itu dijajah Cina sama dengan Taiwan. Habis dijajah Cina, orang campak asli turun ke bawah. Yang sekarang namanya Kamboja. Sepertiga Kamboja menghadap ke laut, itu suku campak 100% Islam. Saya sudah 2 kali ke sana. Sebagian dari mereka pergi ke Sumatera, sampai di Aceh dia bikin wilayah namanya wilayah Cempa. Apa? Cempa. Apa namanya? Cempa. Seandainya campa itu ke ceh itu dibaca ke, kan bisa aja ceh dibaca ke, kan biasa, betul. Kalau kata itu kan tulisannya juta, c itu dibaca k juga, betul. Seandainya campa itu dibaca kampa, maka negeri Kampar itu Kampa. Allah. Sebab dalam bahasa Melayu huruf R tidak pernah dibaca. Kampar itu Kampa. Paham? Jadi siapa Kentura? Kentura itu orang Asia Tenggara. Kalau di dalam naskah kuno disebut Hindia. Hindi. India itu bukan India sekarang itu. India sekarang itu takrib, negeri yang dekat dengan Arab. India itu sini. Buktinya mana? Samudranya disebut Hindia. Samudra Indian Ocean, bos. Dan hebatnya sudah dijajah Belanda, negara ini masih disebut negara India. Cuman karena dijajah Belanda, Belanda. Ini istri Nabi Ibrahim orang sini yang ketiga. Anaknya yang paling besar namanya Madian. Itu ditulis dalam Bidayatun Nihayah. Bidayatun Nihayah nggak tebal.
Kira-kira 2.000 halaman, 20.000 halaman. Di situ dituliskan namanya anak Nabi Ibrahim dari istri ketiga yang paling tua namanya Madian. Madian tinggal di Syam, Jordania. Dari Madian ini turunlah suku Madian yang menipu timbangan dan menyembah utan Aikah. Didakwahi oleh Nabi Syuaib, nggak mau, akhirnya dimusnahkan. Nabi Syuaib adalah mertua daripada Nabi Musa alaihi salam. Sisanya anak Nabi Ibrahim yang 7 anaknya, sisanya lagi pulang ke negeri ibunya. Negeri Kampar, negeri Kamper, negeri penghasil kemenyan. Karena ibunya Kontura itu digelar Dewi Kemenyan. Jadi kita ini masih keturunan Nabi Ibrahim kita. Makanya di sini agamanya agama tauhid. Hampir 100% orang Sumatera Islam. Setuju? Berarti kita ini nggak pernah jadi Buddha, Pak. Dengar baik-baik. Tidak ada jejak Buddha di Sumatera. Saya sudah datang ke Candi Mahal di Padang Lawas, Mendeling, Sumatera Utara. Saya sudah ke Kampar, sudah cek. Tadi pun saya ke situ lagi, saya syuting situ. Saya sudah ke Muara Jambi. Semua candi-candinya, Candi Mahligai menunjukkan alif, la ilaha illallah. Agama tauhid. Nabi Muhammad belum ada. Iya, tapi Nabi Ibrahim kan orang sini istrinya. Nabi Ibrahim rupanya bukan agama tauhid. Makanya Nabi Ibrahim itu dakwah seluruh dunia. Makanya selawatnya sejajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sejajar. Dan Nabi Ibrahim ini punya kelebihan. Beliau bisa naik buruk seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Siti Aisyah baru nikah sama Nabi, tapi masih anak-anak kan. Siti Aisyah bikin, ini hadis Abu Dawud sahih, ditulis dalam kitab Ihya. Siti Aisyah bikin boneka-bonekaan, ada sayapnya. Rasulullah nanya, ini makanya berarti orang yang belum dewasa boleh main boneka. Anak-anak beliin boneka nggak haram. Tapi kalau udah berkumis begini main boneka memang goblok. Kan gitu. Anak-anak saya masih kecil saya beliin boneka supaya dia tahu ini ular, ini buaya bahaya, dia tahu. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha main-main boneka. Ditanya Nabi, apakah ini? Siti Aisyah bilang kuda. Apa? Kuda. Masya Allah kata Nabi, kuda kok ada sayapnya? Kuda Nabi Ibrahim. Maksudnya buruk. Jadi kalau betul lah negeri kita ini dari Campa sampai ke Aceh kan di Aceh juga ada Jempa. Dan hebatnya bahasa orang Campa yang sekarang yang di Kamboja dengan bahasa orang Aceh di Cempa itu 95% mirip. 90% mirip. Memang satu nenek lah. Orang Kampar sebelum datang agama Hindu dan Buddha sudah beragama tauhid, la ilaha illallah. Makanya di candi-candinya itu nggak ada patung Buddha di situ. Ada kalian nampak patung Buddha situ? Ada. Kok kalian bilang itu candi Buddha? Padang Lawas, Candi Mahal 1, 2, 3, 4 sudah saya datangi. Sepotong candi patung Buddha pun nggak ada situ. Muara Takus, Kampar, itu salah nama. Mana Muara Takus itu? Di sampingnya sungai Kamparnya. Sungai Muara Takus jauh lagi sana, entah berapa ribu meter sana lagi Muara Takus. Kenapa disebut Candi Muara Takus? Bukan di Muara Takus tempatnya. Candi Kampar. Candi apa? Candi apa? Candi Kampar. Muara Jambi, saya udah lihat tuh, nggak ada satupun patung Buddha di situ. Kenapa berani dibilang itu rumah ibadahnya orang Buddha?
Nggak ada jejak Buddha di Sumatera. Hindu di Jawa ada jejaknya. Patung apa namanya, candi-candi Hindu banyak, Prambanan, ya kan? Candi Arjuna, Candi Bima, memang Hindu lah itu. Dan jejaknya ada. Kampung-kampung Hindu di Jawa masih ada. Di mana? Di Dieng. Di mana lagi? Di Tengger. Di mana lagi? Di Bali. Betul. Coba sekarang kalau Sumatera ini pernah dikuasai kerajaan Buddha. Di mana kampung Buddha di sini? Ada? Ada nggak? Jadi kenapa kita bilang Buddha? Kita izinkan pula orang Buddha beribadah di Candi Kampar itu. Waduh, 10.000 orang Buddha datang situ. Botak-botak, pakai baju oranye, oranye. Terus disambut sama bupati. Ini untuk pariwisata. Tengku Zulkarnain tidak pernah menghalangi wisata. Tengku Zulkarnain tidak pernah menghalangi budaya. Budaya itu pemikiran manusia. Silakan aja orang mau datang ke Kampar berbudaya. Selfie 2 juta orang setahun pun oke. 100 juta orang pun datang, kami senang. Riau akan kaya. Tapi jangan bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa agama. Beribadah Buddha di patung di Candi Muara Takus. Padahal di situ bukan candi Buddha, itu candi tauhid, la ilaha illallah. Prasastinya bukan tulisan Palawa, bukan tulisan Sanskerta. Prasastinya tulisan Aramaik, tulisan Nabi Ibrahim alaihis salam. Dari Aramaik inilah turun ke bahasa Arab melalui Nabi Ismail, turun ke bahasa Ibrani melalui Nabi Ishak. Tapi istri Nabi Ibrahim Kontura, dia masih pakai bahasa Aramaik tulisannya. Dia ngerti orang istrinya Nabi Ibrahim kok. Meskipun beliau orang sini, tulisan Aramaik itu diturunkan kepada istri dan anak-anak beliau. Kan 6 bulan kemari anaknya, cuman 1 aja yang tinggal di sana Madian. Paham? Saya udah lihat tulisannya lillahi 152 angkanya. Nun, waw, lama alif, ya. Mana ada sih turut Palawa, turut Sanskerta. Kalian mesti berhentikan itu. Bagaimana caranya itu? Jangan dibikin lagi tempat ibadah Buddha di situ. Itu bukan candi Buddha, bos. Betul? Betul. Saya tidak menghasut. Kita bikin seminarnya. Di mana buktinya Buddha? Nggak ada patung Buddha di situ kok. Nggak ada kampung Buddha di situ. Ada. Ada kampung Buddha situ. Di Sumatera ini nggak ada kampung Buddha. Seluruh Sumatera dari Aceh sampai Lampung carilah, nggak ada kampung Buddha. Makanya orang Kampar menyebutnya Nusantara itu berasal dari Nuh, Sam dan Tara. Nuh Samtara. Nuh Samtara. Memang Nabi Nuh dari sini juga. Tapi itu perlu diputuskan dengan seminar yang penelitian yang lama. Nabi Nuh tidak disebutkan di Quran dan di hadis diutuskan kepada kaum mana. Ya, Nabi Ibrahim seluruh dunia ya, masuk sampai ke India semua. Nabi Yunus diutuskan ke Nawawi, Irak. Nabi Ibrahim asal Irak tapi keliling dunia. Nabi Ismail diutuskan ke Arab, Mekah. Nabi Ismail, Nabi Ishak di Palestina. Nabi Musa di Mesir, ya kan? Nabi Ayub di Turki. Hampir semua nabi itu diutuskan kaumnya jelas. Nabi Nuh kemana? Nabi Nuh diutus kemana? Ternyata kayu perahu Nabi Nuh itu wastawat alal judi, mendarat di gunung judi. Itu dalam kitab Taurat namanya gunung Ararat. Sampai sekarang pun gunung itu masih disebut pegunungan Ararat. Adanya di Turki. Perahunya udah dapat 650 meter panjangnya. Dan kayunya sudah dicek. Ternyata kayu jati dari Jawa Timur. Kayu jati dari Jawa. Jangan-jangan Nabi Nuh memang orang Jawa juga. Orang Surabaya pula Nabi Nuh.
Bisa jadi kan ini masih butuh penelitian. Tapi kalau di Sumatera ini datang agama tauhid diterima, nggak heran. Sebab sejak zaman dulu pun, kalau betul Nuh Samtara itu di sini, Nabi Nuh di sini, Nabi Sam anak Nabi Nuh Sam di sini, ya udah jelas di sini mengenal agama tauhid. Apalagi Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengambil 400 peti emas dari Kepulauan Opir. Kepulauan Opir itu Sumatera Barat, dekat Pasaman situ ada pulau Gunung Opir, bukan kepulauan, Gunung Opir. Dari Gunung Opir itulah diambil emas 400 peti oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini pulau disebut pulau emas. Kalau Nabi Sulaiman udah sampai sini, berarti beliau mendakwahkan agama juga. Masa Nabi Sulaiman datang sini cuma jalan-jalan, selfie. Ada aja kalian. Mesti Nabi Sulaiman kalau kemari mendakwahkan agama. Naik apa Nabi Sulaiman kemari? Naik permadani terbang lah. Nabi Sulaiman bisa terbang. Ada permadani terbangnya, dia bisa naik angin. Paham? Siapa yang menggali emas di situ? Pasti sudah ada manusia dong. Masa nggak ada manusia diambil emas dari situ? Sedangkan zaman Fir'aun sudah ada manusia di sini kok. Apalagi cuma Nabi Sulaiman 3000 tahun yang lalu. Sampai sini paham dia? Nggak paham pun nggak apa-apa, udah saya jelaskan. Inilah yang paling penting malam ini saya sampaikan, karena kita sudah diwarisi agama tauhid sejak zaman Nabi Ibrahim, berlanjut sampai zaman Nabi Sulaiman, berlanjut sampai kemudian zaman Rasulullah. Hebatnya sahabat Nabi sampai ke Barus, kuburannya di sebuah bukit. Dulu bukit itu kecil aja, di belakang bukit itu ada kapal sahabat itu masih ada di situ. Tapi kemudian lautnya surut. Sampailah dia gunung itu menjadi 2000 meter di atas permukaan laut. Saya sudah naik Pak, tua-tua gini tembus juga 750 anak tangga, 80 derajat kemiringan. Di sana kuburan namanya Syekh Mahmud radhiyallahu anhu, wafat tahun 44 Hijriah. 3 tahun setelah Sayyidina Ali wafat. Tahun 44 Hijriah, kuburannya di sana di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Di bawahnya di Taman Mahligai ada ratusan kuburan, 5 diantaranya berbatu nisan yang ditulis, yang lain batu sungai. Salah satu yang bertulis itu namanya Syekh Rukunuddin, wafat tahun 48 Hijriah, zaman Muawiyah bin Sufyan, 4 tahun setelah Syekh Mahmud. Sedangkan nama beliau namanya Zubair, Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, tapi gelarnya tonggak agama, tiang agama, gelarnya Rukunuddin. Mereka ini dakwahnya di pulau, tidak lebarlah pulaunya, kalau direnangi pun masih sanggup. Namanya Pulau Mursaha, Bismillahi majreha wa mursaha. Di Pulau Mursaha itulah sahabat-sahabat Nabi bermarkas. Dari situlah dikirim pendakwah-pendakwah seluruh Nusantara. Dari situ juga dikirim satu rombongan ke Cina di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sampai ke Guangzhou, dan di Guangzhou ada 5 kuburan sahabat Nabi. 6 yang ke-6 adalah Ibnu Abi Waqqas, kemungkinan anak Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sempat kawin dengan gadis Cina sehingga anaknya bisa bahasa Cina, bisa bahasa Arab, Ibnu Abi Waqqas. Tetapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pulang ke Madinah dan berkubur di Madinah. Dari Mursaha inilah didakwah seluruh Nias. Nias itu di bahasa Arab, ya ayuhan nas. An-nas jadi Nias. Waktu saya dakwah keliling Nias, waktu itu saya masih muda sekali, ternyata kampung-kampung di pinggir laut Nias itu nama-namanya nama-nama surga. Jannata, Firdaus, Naim, Darussalam, Ma'awe. Siapa ngasih nama itu? Sahabat-sahabat Nabi. Kemudian mereka merapat ke Barus, bikin markasnya di Pulau Mursaha. Dari situlah mereka dakwah sampai ke Cina, sampai ke Kampar. Hebatnya Kampar ini yang mendakwahnya Abdurrahman bin Abdullah bin Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Raja Kamparnya namanya waktu itu Datuk Indra Bangsawan.
menulis surat ke Mekah, ke Madinah, minta pendakwah. Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz 25 tahun kemudian. Syekh Abdurrahman itulah yang mengislamkan Kampar. Orang yang pertama Islam, Indra Bangsawan dengan Datu Hitam. Jadi kita sudah kenal agama sejak zaman sahabat Nabi. Yang dakwah di Barus itu mendakwahi Tanah Batak. Makanya Tanah Batak itu namanya nama-nama Arab itu. Misalnya Balige. Balige itu Balighah. Lagu Boti, Lugawi, Samosir, Misri, Al-Misri, Samosir, Persea, Parsia. Itu. Dan Sisingamangaraja 1 sudah masuk Islam. Sampai Sisingamangaraja 12. Raja Sisingamangaraja 1 itu disebut Marsyadat, orang yang sudah bersyahadat. Marsyadat bahasa Bataknya orang yang sudah bersyahadat. Ngaji di Pulau Mursaha. Setelah alim disuruh pulang ke kampungnya, diangkat menjadi seorang muallim. Bahasa Bataknya parmalim. Diangkat jadi muallim. Beliau tidak pernah makan anjing, nggak pernah makan babi, nggak pernah minum tua. Bajunya serban jubah putih, pakai tongkat, dan istrinya pakai cadar warna hitam. Sisingamangaraja tidak Kristen, Sisingamangaraja Islam. Sampai sekarang, cuman mereka disebut permalim, muallim. Saudara, masih banyak yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan tidak bosan kita mempelajari agama kita. Jangan menyerah. Dibilang Candi Muara Takut Candi Buddha, kalian menyerah. Saya mau jumpai bupatinya itu Pak Sugeng. Jangan. Mereka kalau mau datang sini pariwisata boleh, ya nggak? Mau berkebudayaan boleh, ya kan? Tapi jangan diklaim itu candi agama Buddha. Gak ada jejak Buddha di situ. Ada-ada aja pun. Kalau candi Borobudur, candi Buddha setuju. Memang banyak patung Buddha di stupa-stupanya itu. Di Kampar ada nggak candi Buddha, patung Buddha? Ada nggak? Inilah yang perlu kita perbaiki kehidupan kita. Nah, terima kasih atas segala perhatian.